Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di surah Al-A'la. Kita di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan ayat yang ke-9, wadzakir fadzakir in nafa'atiz dzikra, maka berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat, atau penjelasan yang lain, fadzakir maka berilah peringatan in nafa'atiz dzikra, jika memang peringatan itu ada manfaatnya. Jadi makna ayat ini ada dua. Makna yang pertama adalah makna penegasan, dalam artian berikan peringatan karena pasti peringatan itu berguna, pasti peringatan itu bermanfaat. Tapi makna yang kedua ini memberikan syarat, berikan peringatan kalau memang peringatan itu ada gunanya. Tapi kalau dirasa peringatan itu tidak ada gunanya, sudah abaikan saja. Kalau dalam kisah sirah tentu banyak. Di antaranya kalau kita lihat interaksi Nabi dengan pamannya Abu Lahab masuk di ayat yang kedua atau pembahasan yang kedua. Maka Nabi jarang mengingatkan sudah, tapi kalau begitu mengingatkan malah yang diingatkan melonjak, malah semakin menjadi-jadi, malah semakin memusuhi, maka Nabi membiarkan saja. Jadi interaksi Nabi dengan pamannya Abu Lahab yang justru menimbulkan permusuhan yang besar, maka cukup sekali beliau ketika di atas bukit Sofa menyampaikan, mendeklarasikan diri bahwa beliau adalah utusan Allah. Kemudian pamannya Abu Lahab, orang pertama yang berdiri kemudian menunjukkan penolakannya, maka setelah itu kita jarang mendapati ada interaksi lagi. Dalam artian Nabi memberi peringatan langsung kepada pamannya, Nabi menasihati langsung kepada pamannya, jarang kita dapati kisahnya lagi. Maka makna yang kedua, berikan peringatan kalau memang peringatan itu bermanfaat. Maka nanti kita bisa ngukur, daripada kita menghabiskan energi untuk satu orang, sudah dinasihati, sudah diberi masukan, sudah diberi saran, ternyata masih tetap saja, daripada energi kita habis untuk satu orang yang ternyata tidak kunjung bermanfaat, maka lebih baik tinggalkan. Masih banyak orang lain yang butuh kepada nasihat, butuh kepada peringatan, dan bisa jadi orang lain ini jauh lebih bisa mengambil manfaat dari kebaikan yang ingin kita sampaikan.
Itu makanya di sini kita tuliskan, tidak mesti semua ilmu harus disampaikan seketika. Tidak mesti yang kelihatan baik, ayo segera disampaikan, ayo segera berikan. Tidak mesti. Harus diperhatikan orang yang ingin kita sampaikan kebaikan itu, dia siap menerima atau tidak. Kalau memang tidak siap menerima, maka tunda dulu. Maka jangan buru-buru menyampaikan kebaikan itu, khawatir kebaikan itu bukannya diterima, tetapi malah menjadi fitnah. Ayat selanjutnya Allah menegaskan bahwa orang yang ketika diberi peringatan itu nanti terbagi dalam dua golongan. Golongan yang pertama yaitu orang yang siap mendengarkan peringatan, siap menjalankan isi peringatan tersebut. Sedangkan golongan yang kedua, mereka adalah yang menjauh dari peringatan, menolak dari peringatan, menolak dari nasihat. Maka yang kedua ini Allah menyebut sebagai al-ashqa, yaitu orang yang paling celaka. Sayadzakkaru may yakhsha, maka akan mengambil peringatan, mengambil pelajaran dari peringatan itu may yakhsha, orang yang takut, orang yang di dalam dirinya ada khasyah. Khasyah itu adalah rasa takut yang timbul atau muncul karena pengagungan. Khasyah kepada Allah berarti kita takut kepada Allah karena mengagungkan Allah, karena memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah kepada Allah hanya para ulama, atau hanya para ulama lah yang mereka memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khasyah ini, rasa takut ini munculnya atau pengagungan yang kemudian menghasilkan khasyah ini harus dilandasi dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu maka tidak akan muncul pengagungan. Ibaratnya kalau kita ketemu dengan orang, kita kenal, ini orang punya pangkat misalkan, ini orang punya kekuasaan, maka sedikit banyak dalam diri kita akan ada semacam pengagungan, penghormatan kepada orang tersebut. Tapi kalau yang datang orang penting sekalipun kemudian kita tidak kenal, ya sudah, dia akan kita anggap biasa saja, bukan orang penting di hati kita. Karena apa? Karena kita nggak kenal. Misalkan Pak Presiden datang ke dinar, ada orang yang belum pernah lihat wajah Pak Presiden, dia jalan ya biasa saja, nggak ada yang nyapa misalkan, karena nggak ada yang kenal misalkan. Tapi kalau orang itu kenal, tahu, oh ini adalah pemimpin nomor 1 di negeri ini misalkan, maka sedikit banyak akan ada penghormatan dalam diri kita. Maka khasyah itu adalah rasa takut yang muncul karena pengagungan dan dasarnya adalah ilmu. Kalau rasa takut karena naluri itu namanya khauf. Orang takut dengan hewan yang berbisa misalkan, maka itu sebuah atau rasa takut yang naluriah, yang alamiah, maka dia disebut dengan khauf, bukan khasyah. Maka yang disebut di ayat ini, orang yang akan mengambil pelajaran nasihat dari sebuah peringatan adalah orang yang memiliki rasa takut, yang rasa takut itu berwujud penghormatan atau pengagungan, dasarnya adalah ilmu. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang yang ketika diberi peringatan justru dia menyingkir, justru dia menjauh, justru dia menutupi kedua telinganya, maka orang ini al-ashqa, dia adalah orang yang paling celaka. Allah menyebutnya bukan asyaki, bukan hanya orang yang celaka biasa saja, tapi ashqa, yang paling celaka, yang paling sengsara. Siapa orang yang paling sengsara itu? Allah memberikan ciri-cirinya. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang yang nanti akan dijebloskan, dimasukkan ke dalam api neraka yang besar, api neraka yang luar biasa dahsyat. Lantas apa yang mereka
alami ketika sudah masuk ke neraka. Orang yang paling celaka ini sudah dimasukkan ke neraka, dibakar di dalam api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Allah mensifati lagi, la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang paling celaka itu ketika dia masuk ke dalam api neraka, maka la yamutu, dia tidak akan mati di dalamnya. Wala yahya, la yamutu fiha, dia tidak akan mati di dalam neraka itu, kemudian dia bisa beristirahat dengan kematiannya. Wala yahya, dan dia tidak akan hidup dengan kenikmatan, tidak sama sekali. Jadi tidak hidup, tidak mati. Dalam artian ketika seseorang dimasukkan ke neraka, disiksa, dibakar, kemudian dia hancur tubuhnya, maka Allah akan buat dia hidup lagi, disiksa lagi, dihancurkan lagi tubuhnya sampai mati, kemudian dihidupkan lagi seterusnya. Di dalam ayat yang lain juga dijelaskan orang yang masuk ke dalam neraka, la yuqdha alaihim, mereka tidak segera diberikan putusan, tidak segera diselesaikan siksaannya, fayamutu, kemudian dia bisa mati dan beristirahat. Jadi kalau orang disiksa kemudian mati, maka berhenti siksaannya, dia tidak akan merasakannya lagi. Tapi masalahnya disiksa tidak mati. Dalam artian tidak mati, begitu selesai mati dihidupkan lagi. Maka lihat di ayat yang lain di surah Fatir misalkan, walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang kafir itu mereka akan mendapatkan neraka jahanam, la yuqdha alaihim, mereka tidak segera diselesaikan siksaannya, fayamutu, sehingga bisa mati dan istirahat, tidak. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan mereka juga tidak diringankan azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami gambarkan siksaan bagi setiap orang yang kafir. Jadi kalau orang yang disiksa di neraka, waliyadzubillah, kemudian dia mati, enak, selesai siksaannya, maka selesai. Kalau orang sudah mati kemudian tidak ada urusan lagi, maka enak. Makanya dalam syair dikatakan, walau anna idza mitna turikna lakana lil mauti rahatu kulli hayyin. Kalau seandainya ketika kita hidup ini kemudian kita mati, dengan kematian kita tidak ada urusan lagi, maka kematian itu adalah istirahat yang sebenarnya. Jadi penyair mengatakan, kalau seandainya kita setelah mati kita dibiarkan, tidak ada padang mahsyar, tidak ada mizan, tidak ada penyerahan amal, tidak ada hisab dan sebagainya, maka lakanal mautu rahatu likulli hayyin, maka kematian itu adalah sebagai bentuk istirahat bagi setiap orang yang hidup. Karena kita di dunia banyak mengalami kelelahan, kesulitan, maka kalau mati kemudian setelah mati tidak ada urusan lagi, maka kematian itu adalah istirahat kita. Tapi masalahnya, walakinna idza mitna bu'itsna, masalahnya ketika kita mati nanti kita akan dibangkitkan, kita akan ditimbang amal kita, kita akan dihisab, kita akan menerima catatan amal kita, kita akan melewati sirat, dan kita akan diputuskan tempat pulang kita semuanya, neraka atau surga. Maka walakinna idza mitna bu'itsna, tetapi ketika kita mati nanti kita akan dibangkitkan, wa nus'alu, dan kita akan ditanya an kulli syai'in, terhadap segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Jadi ayat ini menggambarkan betapa siksaan di dalam neraka itu tidak berhenti. La yamutu fiha, orang yang celaka ini dia tidak akan dibuat mati begitu saja di neraka, sehingga dengan kematiannya dia bisa berhenti dari siksaannya, dia bisa beristirahat dari siksaannya. Wala yahya, dan dia tidak akan hidup sebagaimana hidup dengan penuh kenikmatan. Maka di dalam hadis nanti dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang bertauhid dari orang yang beriman, orang beriman yang bertauhid,
ketika nanti mereka punya dosa, punya kesalahan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka mereka akan dibakar di neraka itu dan mereka dibuat mati. Jadi kalau orang beriman, orang yang masih ada orang beriman yang fajir, istilahnya orang muslim yang fajir, begitu mereka belum selesai dosanya di dunia, maka dia akan diselesaikan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka akan, setelah disiksa, mereka akan dimatikan. Setelah dimatikan, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dipercikan ma'ul hayah, air kehidupan, dibersihkan kerak-kerak yang ada dalam dirinya. Begitu sudah bersih, maka mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang memang Allah takdirkan nanti kekal dalam neraka, maka mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka tersebut. Mereka tidak dibuat mati di dalam neraka tersebut, dan juga mereka tidak merasakan nikmatnya hidup di neraka. Penjelasan berikutnya, ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh benar-benar beruntung man, orang tazakka, yang membersihkan. Kata tazakka ada beberapa makna. Membersihkan diri maksudnya apa? Membersihkan diri dari kesyirikan, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tazakka, membersihkan diri yaitu dengan berakhlak dengan akhlak yang bagus dan melepaskan perbuatan-perbuatan yang buruk atau akhlak-akhlak yang buruk. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang bagus akhlaknya dan meninggalkan akhlak yang buruk. Atau makna yang ketiga, tazakka adalah orang yang berzakat. Berarti membersihkan di sini, dia membersihkan hati, membersihkan diri dari kesyirikan, dari noda-noda dosa, dan juga membersihkan harta yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi mana tazakka adalah orang yang membersihkan, baik membersihkan dirinya maupun membersihkan hartanya. Wa dzakara isma rabbih, dan orang yang beruntung itu setelah dia mensucikan dirinya, mensucikan hartanya dengan mengeluarkan zakatnya, wa dzakara isma rabbih, dan dia selalu menyebut nama-nama Rabb-nya, selalu berzikir kepada Allah, kemudian banyak-banyak berzikir, fasalla, kemudian dia menegakkan sholat, kemudian dia melaksanakan sholat. Rangkaian ayat ini dimulai dari tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla wa dzakara isma rabbih, kemudian fasalla. Ini ada yang menafsirkan, para ulama diantaranya menafsirkan ini adalah rangkaian tentang ibadah di akhir bulan Ramadan. Tazakka yang dimaksud di sini adalah mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah. Wa dzakara isma rabbih, dan menyebut nama Allah yang dimaksud di sini adalah memperbanyak takbiran. Fasalla, kemudian setelah menunaikan zakat fitrahnya, kemudian banyak bertakbir, kemudian baru sholat, yaitu sholat Idul Fitri. Jadi rangkaian ayat ini menggambarkan tentang ibadah yang kita lakukan di akhir Ramadan, kemudian masuk Syawal, yaitu ibadah, rangkaian ibadah bayar zakat fitrah, kemudian bertakbiran dan sholat Id. Ayat ini juga turun berkaitan dengan, atau ada sababun nuzulnya, berkaitan dengan salah seorang sahabat mulia. Ada yang mengatakan sahabat mulia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Imam Atha rahimahullah radhiyallahu taala, beliau mengatakan ayat ini qad aflaha man tazakka ini turun berkaitan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ada kisahnya, di Madinah ada seorang munafik yang dia punya pohon kurma, yang pohonnya ini cabangnya kemana-mana saking lebatnya. Kemudian salah satu cabang dari pohon kurmanya ini
masuk ke pekarangan rumah salah seorang Ansor. Jadi dia punya pohon kurma besar, kemudian ada ranting-rantingnya, dahan-dahannya sebagian masuk ke pekarangan halaman rumah sahabat Ansor. Ketika ada angin berhembus, maka beberapa buah kurma yang sudah masak ini dia berjatuhan. Jatuh karena angin tersebut ke halaman rumah sahabat Ansor ini. Kemudian karena mendapat kurma yang jatuh, maka diambil kemudian dimakan oleh sahabat Ansor ini berikut keluarganya. Orang munafik yang melihat kejadian ini, dia datang kepada Rasulullah SAW melaporkan salah seorang sahabat Ansor ini karena dia telah memakan buah kurma yang dia miliki tanpa izin darinya. Kemudian Rasulullah SAW yang datang ini pertama adalah sahabat Ansor ini. Beliau datang kepada Rasulullah SAW mengadu begitu, ya Rasulullah, saya punya tetangga, dan tentu dia tidak tahu kalau tetangganya adalah seorang munafik, dia tidak tahu. Mengadukan begini, minta saran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga, dia punya pohon kurma, pohonnya sebagian rantingnya, dahannya masuk ke rumahku, dan kalau ada angin berhembus, beberapa buahnya jatuh dan kami ambil, kami makan. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan? Maka Rasulullah kemudian memanggil orang munafik ini, dihadapkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan istilahnya Rasulullah yang minta keridhoannya. Disampaikan, wahai laki-laki, ini tetanggamu datang menyampaikan bahwa pohon kurmamu sebagian dahannya sampai ke rumah dia, kemudian kalau ada angin berhembus beberapa buahnya jatuh, dia ambil kemudian dia makan. Maka apakah engkau mau mengikhlaskan buah kurma yang sudah dimakannya itu? Maka kalau engkau ikhlaskan, sebagai gantinya engkau akan mendapatkan satu buah pohon kurma di surga. Jadi uniknya di sini, masya Allah, saya juga istilahnya begini, Rasulullah kok semudah itu ya, cuma makan beberapa butir buah kurma, kemudian Rasulullah berani menjanjikan, seolah-olah ya dalam tanda kutip, berani menjanjikan, wahai laki-laki, kalau kamu ikhlaskan buah kurma yang sudah dimakan oleh tetanggamu ini, maka sebagai gantinya kamu akan mendapatkan satu buah pohon kurma di surga. Kalau sudah dapat pohon kurma di surga, apakah mungkin orangnya di neraka? Kan tidak mungkin. Logikanya kan begitu. Kalau dia sudah dapat satu buah pohon kurma di surga, mau tidak mau kan orangnya harusnya ikut masuk ke dalam surga. Tidak mungkin dibangunkan rumah di surga tapi orangnya masih di neraka, kan tidak mungkin. Dan tadi yang kita bilang dalam tanda kutip, kok Rasulullah berani begitu ya? Wallahu ta'ala alam. Mungkin karena yang ada di depannya adalah orang munafik, dan Rasulullah tahu nanti endingnya seperti apa. Dijanjikan surga sekalipun, nanti kita lihat ya. Jadi ketika dia dibilang begitu, kalau kamu mengikhlaskan buah kurma itu, maka bagimu adalah pohon kurma di surga. Lihat jawabannya. Faqala, maka orang laki-laki ini yang terindikasi munafik ini, dia mengatakan, abi'u ajilan bi ajilin. Apakah aku orang bodoh sehingga aku harus menukar kurma yang sudah dia makan di sini saat ini atau di dunia ini dengan sesuatu yang nanti baru aku dapatkan dan itu belum jelas bagiku, kata dia, kurang lebih. Abi'u ajilan bi ajilin. Apakah aku harus menukar apa yang sudah jelas-jelas tampak dia makan dengan apa yang nanti belum jelas, belum kelihatan jelas nanti, yaitu di akhirat nanti? La af'al. Aku tidak mau. Lihat kan? Maka tadi kita bilang Rasulullah berani menawarkan itu, wallahu ta'ala alam, karena orang yang dihadapannya adalah orang munafik, dan orang munafik karakternya begitu.
Bagi dia sesuatu yang gaib, sesuatu yang nanti itu buat dia, saya tidak mau. Saya maunya yang sekarang, yang kelihatan, yang nyata. Yang nanti saya tidak mau. Maka ditawari pohon kurma di surga sebagai ganti beberapa butir kurma yang sudah dimakan tetangganya. Dia mengatakan la afal, aku tidak mau. Maka karena masalah tidak selesai, akhirnya Rasulullah melemparkan kepada para sahabat. Ini bagaimana solusinya? Ini bagaimana permasalahan, apa penyelesaiannya? Ini sahabat Ansar ini atau laki-laki Ansar ini memakan buah kurma dari laki-laki ini dan dia tidak mengikhlaskannya. Maka masalah ini kemudian sampai kepada sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dia mendatangi laki-laki munafik tadi dengan mengatakan, bagaimana kalau aku tukar kurma yang sudah dimakan oleh tetanggamu tadi, biji buah-buah kurma yang sudah dimakan oleh tetanggamu tadi, dengan satu kebun kurma, bukan satu pohon, satu kebun kurma. Apakah kamu mau? Mana nih kalau nggak bisa di klik? Saya pengen lihat catatannya. Kursornya hilang apa ada? Yes, benar. Nah ini. Lihat Utsman mengatakan, kalau aku tukar buah-buah kurma, beberapa butir kurma yang sudah dimakan tetanggamu ini, dengan satu kebun buah kurma, apakah kamu mau? Kepada laki-laki munafik tadi, tentu dia mau. Buat dia ini lebih nyata, lebih real daripada apa yang nanti dijanjikan oleh Rasulullah di surga. Maka dia mau, Pak. Maka orang munafik ini akhirnya memberikan, dan sebagai gantinya dia dapat kebun kurma. Maka begitu, Pak, kalau interaksi dengan orang munafik. Maka turunlah ayat ini sebagai pujian, sanjungan untuk sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan baik dirinya dan juga hartanya. Atau dalam riwayat yang lain disampaikan oleh Ad-Dhahhak, ayat ini berkaitan dengan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi sayangnya kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi tadi sudah disebutkan, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan hartanya. Wa dzakara asma rabbih, dan juga banyak mengingat Allah. Fa shalla, kemudian dia menegakkan salat, mendirikan salat dengan sebenar-benarnya. Tapi masih ada di antara kalian, bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kalian lebih mendahulukan, mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu, sementara akhirat yang Allah janjikan itu khairun, lebih baik. Lebih baik apanya? Lebih baik segala-galanya. Waktunya tidak terbatas. Kalau di dunia kita dibatasi 100 tahun, 1000 tahun, mau berapa tahun, di dunia pasti terbatas. Kenikmatannya juga terbatas di dunia ini. Sementara di akhirat kenikmatannya tidak terbatas. Orang mau makan seenak apapun, selezat apapun, semahal apapun, kalau di dunia ujung-ujungnya ke WC. Kalau di akhirat, di surga kan tidak ada. Orang makan tidak akan pernah ke WC lagi. Karena semua yang dimakan tidak akan pernah keluar berupa kotoran, tidak akan pernah. Jadi makanya di sini tidak disebutkan akhirat itu lebih baik dari apa, tidak disebutkan. Karena sudah sangat jelas, sangat mafhum bahwa akhirat itu lebih baik dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Wa abqa, dan akhirat itu jauh lebih kekal daripada di dunia ini. Masalahnya, kalau sudah tahu akhirat itu lebih baik, lebih kekal, kenapa orang masih mementingkan atau mendahulukan dunia? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan alasannya. Kita sudah tahu apa yang Allah janjikan di akhirat, Masya Allah, bukan hanya menggiurkan, tapi betul-betul menggoda kita. Tapi kenapa masih banyak orang yang mendahulukan kehidupan dunia? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, li'anna dunya hadarat
wa ujjilat lana thayyibatuha wa ta'amuha wa syarabuha wa ladzatuha wa bahjatuha. Karena di dunia ini, saat ini dunia itu hadir kepada kita. Kita bisa merasakannya, kita bisa memakannya, kita bisa meminumnya, kita bisa menciumnya, kita bisa memakainya. Karena dunia itu betul-betul saat ini hadir di kita, disegerakan untuk kita, sementara akhirat masih tersembunyi dari kita. Sehingga kita lebih memilih apa yang betul-betul ada di hadapan kita daripada apa yang nanti. Jadi itu alasannya. Jadi mengapa orang sudah tahu kalau akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, tapi tetap saja mendahulukan dunia? Bahasanya kalau boleh dibilang karena dunia itu saat ini nyata, dia yang lebih nyata. Sedangkan akhirat bagi seseorang belum jelas nanti, belum tampak, masih disembunyikan oleh Allah. Maka orang pasti lebih mendahulukan apa yang nyata saat ini, yang kelihatan saat ini, bisa diraih saat ini, bisa diambil saat ini, dibandingkan apa yang belum jelas nantinya. Perumpamaan yang luar biasa disampaikan juga dalam hadis Rasulullah SAW, wallahi mad dunya fil akhirah, demi Allah, dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat, perumpamanya seperti ketika salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke laut, maka kemudian dia mengangkatnya, apa yang menempel di jarinya itu adalah kenikmatan dunia. Sedangkan yang tertinggal berupa air laut yang seluas tidak ada batasnya itu adalah akhirat. Jadi itu perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dunia dibandingkan akhirat itu perumpamannya seperti ketika kita lagi berlayar atau lagi naik perahu, kemudian kita mencelupkan jari kita ke laut, kemudian kita angkat, apa yang menempel di jari kita yang basah itu adalah kenikmatan dunia dengan segala isinya. Sementara air laut yang tertinggal yang tidak ikut nempel di jari kita, itu adalah kenikmatan akhirat yang tidak ada batasnya. Kalimat yang menarik juga disampaikan oleh Malik bin Dinar, menggambarkan tentang dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, Malik bin Dinar ini, kalau seandainya dunia itu diibaratkan seperti emas, tapi dia akan hilang lenyap. Sementara akhirat itu diibaratkan sebagai barang yang terbuat dari tanah, lihat, tembikar dan sebagainya, tetapi dia kekal. Dari perumpamaannya, dunia dan di akhirat itu, kalau seandainya dunia itu seperti emas, tapi dia lama-kelamaan akan hilang. Sementara akhirat itu seperti tembikar, barang yang terbuat dari tanah, tapi dia kekal. Maka orang yang berakal seharusnya dia akan memilih tembikar karena dia yang lebih kekal. Lalu bagaimana sedangkan dunia ini dia adalah tembikar yang akan hilang, sementara akhirat ini dia adalah emas yang akan kekal. Jadi beliau ingin mengatakan, kalau seandainya boleh diumpamakan, kalau ada perumpamaan dunia itu adalah emas, tapi dia akan hilang, dia akan lenyap, dia akan habis. Sementara akhirat itu tembikar, tapi dia kekal, dia abadi. Maka orang pasti seharusnya dia memilih tembikar, karena dia lebih abadi, lebih kekal. Sedangkan perumpamaan yang benar adalah dunia itu adalah tembikar yang akan rusak, yang akan hilang. Sedangkan akhirat adalah emas yang akan kekal abadi. Maka sudah tidak perlu milih lagi. Pasti orang akan lebih seharusnya memilih emas yang abadi. Ini perumpamaan yang luar biasa dari seorang Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Maka semua ini tadi, dari mulai ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. 4 ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna hadza la fis suhufil ula. 4 ayat tadi ternyata juga pernah
ada di dalam suhuf-suhuf yang terdahulu, kitab-kitab suci yang terdahulu, lembaran-lembaran suci yang terdahulu. Jadi 4 ayat tadi, bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang mensucikan dirinya, banyak mengingat Allah, mendirikan sholat, mendahulukan akhirat daripada dunia. Maka 4 nasihat ini ternyata juga ada di dalam lembaran-lembaran suci yang diberikan kepada para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu lebih tepatnya Suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu berada dalam lembaran atau suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Makanya Al-Quran ini isinya adalah menyempurnakan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ini mungkin yang bisa disampaikan tentang surah Al-A'la. Jadi sedikit banyak insya Allah kita sudah mendengar tentang penjelasan surah Al-A'la, surah yang sangat akrab di telinga kita, minimal sepekan sekali pasti kita dengarkan dari para khatib kita di hari Jumat atau juga di hari-hari yang lain, di sholat-sholat yang lain, mesti kita mendengar surah Al-A'la ini. Maka kita sudah sedikit banyak mendengarkan penjelasannya, tinggal nanti kita ingat lagi, kita ulang lagi apa yang Allah sampaikan di ayat per ayatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan dari penjelasan surah Al-A'la dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangan dari penyampai atau pemateri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berguna, juga keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul mazid. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.